Nah, kita preview dulu ya sampai semua kelihatan tuh agak. Nah, jadi biar semua. Kamu gambarin, lanjut aja. Boleh. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Sekarang saya sedang ada di fasilitasnya Fab Lab di Jababeka gitu ya. Kita hari ini berkesempatan untuk geber nih. Jadi ruangan ini, Fab Lab ini kita mau geber, kita mau coba untuk sebagai studio Dwi Arsana kedua. Nanti kita akan coba untuk nunjukin ke teman-teman apa aja sih yang ada di sini. Sebenarnya tadi kita sudah sempat berkeliling gitu ya. Nah sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat sebuah jam berbicara yang beberapa waktu lalu saya sempat lihat bahwa banyak teman-teman yang juga masih kebingungan gimana caranya, algoritmanya seperti apa. Dan hari ini kita akan buat jam berbicara tersebut di ruangan ini, di Fab Lab-nya Jababeka ya. Nah, seperti apa atau alat-alat apa saja yang diperlukan untuk dapat membuat jam digital dengan fasilitas yang ada di sini, kita akan ikuti videonya di sini. Nah teman-teman, pagi ini kita akan meluncur ke daerah Cikarang sana. Jadi kita menuju ke bandara. Ini masih di Bali. Kita mau terbang ke daerah Cikarang, itu Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jadi ini kita sudah ada di bandara. Kita mau berkunjung ke fasilitas Fab Lab-nya Jababeka. Nah ini kita social distancing di pesawat. Terus kita dijemput sama Pak Nizam dan kita diantar berkeliling nih sama beliau nih. Jadi ini dia teman-teman, Fab Lab Jababeka di Jalan Science Center, Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat ya. Jadi ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya apa ya? Mungkin mimpi yang belum tersampaikan. Jadi saya pengen banget punya tempat kayak gini dari dulu. Semua alat lengkap bisa kita pakai untuk membuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Ini kayak apa ya? Kayak pabrik malah kelihatan. Begitu masuk, saya kaget banget ada banyak mesin-mesin yang nggak bisa kita punya untuk pribadi gitu ya, seperti CNC ini. Sebenarnya dari satu mesin CNC kita ada banyak peluang bisnis yang bisa kita ciptakan. Di Fab Lab ini kita bisa gunakan untuk belajar atau bahkan untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Seperti ini, saya tadi minta untuk simulasikan gimana sih cara menggunakan CNC. Ternyata setelah diajarkan nggak susah-susah banget teman-teman, gampang. Di sini kita diajarin caranya menggunakan mesin ini. Terus kita juga belajar tentang bagaimana memprogram Arduino, membuat sebuah project-project purwarupa sampai dengan produk jadi dan diterapkan. Selain itu yang bikin heboh lagi di sini ada scanner 3D ternyata. Ini harganya mahal banget. Jadi kita bisa mengcloning diri kita atau apa ya, objek-objek spare part yang mungkin nggak dijual di pasaran. Kita tinggal scan aja, kita cetak ulang dengan menggunakan 3D printer. Nah, ada yang bertanya, bisakah scan wajah? Bisa teman-teman. Jadi kita di sini diajarin juga gimana cara makainya. Dimana lagi kita bisa nyoba barang semahal ini, nggak mungkin kan? Kalau dilihat dengan adanya 3D scanner ini, peluang bisnis jadi besar banget ya. Dan di sebelahnya itu ada lengan robot yang merupakan miniatur dari lengan robot yang ada di pabrik-pabrik zaman sekarang. Jadi kita bisa belajar simulasi gimana sih cara ngontrol tangan-tangan robot yang ada di pabrik. Jadi sebelum kita terjun ke dunia industri, kita kontrol dulu yang miniaturnya gitu. Di sini ada. Jadi selain itu, power tools juga ada di sini dan perangkat-perangkat standar untuk laboratorium teknik gitu juga ada. Seperti ini saya lihat seperti mesin las, tapi ini akan dikombinasikan dengan CNC. Terus ini ada komponen-komponen untuk project-project elektronika juga dan kit-kit siap pakai. Jadi teman-teman sini mau belajar lengkap banget. Bahkan kompresornya pun ya, untuk CNC-nya ini gede banget. Ini sudah terpilih barang-barang yang memang waduh, itu nggak main-main ya. Di sini juga ada beberapa 3D printer dari yang satu filamen, 2 filamen, bahkan 3D printer yang 3-in-1 juga ada di sini. Jadi dia bisa grafir juga, laser juga, 3D printer juga, lengkap.
Jadi tempat ini bisa saya katakan sebagai tempat untuk pewujud impian kita gitu ya. Nah, saya mau buat sebuah jam berbicara. Jadi apa sih alat-alat dan bahan yang diperlukan? Sebenarnya kita perlu sebuah Arduino gitu ya. Di sini saya bawa Arduino Dwi Arsana Panjarino. Kalian juga bisa pakai belajar Arduino-nya si Dwi Arsana atau Arduino Nano. Jadi Arduino apa aja bisa. Di sini lengkap, di sini sudah disediakan ya. Kita gunakan Arduino Nano aja biar ukurannya lebih kecil. Nanti kalau dirakit biar lebih ringkas alatnya. Selain itu kita juga perlu menggunakan DF Player Mini untuk mengeplay audionya. Karena di sini jamnya akan berbicara. Kita perlu juga nanti memori yang sudah terdapat file audionya. Teman-teman bisa download file audionya. Mungkin ada yang bingung nyarinya di mana, silahkan aja download langsung di keterangan video link downloadnya. Lalu tentunya kita perlu speakernya untuk mengeluarkan suaranya. Di sini speaker tidak usah terlalu besar, yang penting bersuara. Dan juga pastinya breadboard beserta dengan kabelnya ya. Jadi breadboardnya bisa pakai yang pendek, juga bisa pakai yang panjang. Kebetulan di sini ada yang panjang, kita pakai yang panjang teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggoogling. Di sini kita mencari rangkaian DF player ke Arduino. Itu banyak banget yang sudah nge-share gimana cara ngubungin kabel dari Arduino ke DF player. Kita bisa gunakan salah satu dari gambar referensi yang ada di internet. Jadi ada banyak banget. Hal terpenting yang harus kita pastikan adalah jalur dari komunikasi serial DF player-nya itu terhubung baik dengan Arduino-nya, baik itu software ataupun hardware serialnya. Dan teman-teman juga harus download beberapa library yang diperlukan dalam project ini. Di sini kita download DF Player library-nya, itu tinggal ketik aja di Google, library-nya banyak banget. Bahkan di library-nya itu juga sudah ada coding-coding contoh yang bisa kita coba. Nah, selain itu juga library untuk RTC kita download. Di sini kita tidak menggunakan RTC karena kenapa? Karena saya akan meminimalisir komponen yang digunakan. Jadi dengan menggunakan library RTC lib gitu ya, saya menggunakan RTC dalam bentuk software. Jadi ada namanya coding soft RTC di dalam library RTC-nya. Lalu komponen-komponen yang tadi saya sebutkan kita pasang dulu di breadboard-nya. Dan di sini DF player-nya juga kita pasangin memorinya dulu ya. Jadi ingat file audionya sudah tercopy ke memorinya. Nah, ini memorinya gak usah besar-besar ya, kecil aja cukup. Lalu untuk gambar rangkaiannya saya sudah sediakan, teman-teman tinggal ikuti sesuai dengan gambar di sini ya. Jadi kita tidak menggunakan RTC, cukup menghubungkan serial ke DF player dan juga output speakernya. Oke, jadi setelah dirangkai dia akan seperti ini. Mungkin teman-teman bisa custom pinnya dipindahkan. Software serialnya mungkin tidak menggunakan pin yang saya gunakan ini ya, D5, D6. Bisa, tinggal dipindah dan diubah di coding saja nanti. Lalu untuk speakernya teman-teman bisa pasangkan di pin yang ada di sini sesuai dengan gambar tadi ya. Kita akan colokin. Jadi karena speaker yang saya gunakan ini tidak ada jalur kabelnya, kita harus solder dulu nih kabel ke speakernya biar bisa kita colokin menggunakan kabel jumper ya. Nah, dalam menyolder pun kita harus hati-hati biar tidak terlalu lama menempelkan ujung solder, agar terminal speakernya itu tidak rusak karena panas. Jadi speaker sudah ada kabel jumpernya, kita tinggal pasang kabel yang terhubung ke speaker tadi di jalur speakernya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Speaker udah kepasang, jalur RxTX DF player sudah terpasang, dan saatnya kita hubungkan rangkaian ini ke komputer. Jadi karena saya menggunakan Arduino Nano, kabel yang digunakan adalah USB micro seperti ini. Dan kita upload coding yang sudah saya buat di sini ya.
Untuk codingnya kalian bisa download di keterangan video dan cari tahu gimana sih algoritma dari angka menjadi bilangan terbilang. Nah, kalau sudah selesai dia akan bersuara seperti ini. 11 50 1. Kalau kita buka serial monitor, karena kita menerapkan algoritma angka menjadi bilangan terbilang, maka jamnya itu akan menjadi sebuah kalimat di serial monitor Arduino. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita cocokkan dengan jamnya, walaupun kita nggak menggunakan RTC, itu tetap 11 terkontrol ya. Dia ngikutin clock internal dari Arduino-nya. Tapi di sini meleset dia 1 jam karena apa ya? Perbedaan jam Bali dan jam di 11 sini di Cikarang ya 1 jam beda lah. 50 Jadi saya belum setting jam yang 2 ada di laptop. Nah, untuk casingnya di sini kita perlu bantuan menggunakan 3D printer. Tenang, di FabLab Jababeka sudah disediakan ada beberapa 3D printer yang bisa kita gunakan. Desainnya saya gambar menggunakan software SketchUp, gampang banget. Lalu kita ekspor dan kita masukin nih di salah satu printernya FabLab Jababeka. Kita pilih desain saya, yaitu jam berbicara. Lalu kita tinggal klik aja, maka printer akan mencetak desain kita dan kita akan tunggu nih berapa menit ini ya. Nah, untuk kualitasnya teman-teman bisa atur mau yang bagus, mau yang biasa aja, itu mempengaruhi dari durasi atau lama mesin ini mencetak nantinya gitu ya. Nah, selain itu saya juga sempat untuk berbincang-bincang bersama tim yang ada di sini di FabLab. Saya juga sempat berbicara dengan Pak Cahyadi selaku direktur dari PT Jababeka dan menyampaikan ternyata visi dan misinya itu bagus banget. Saya malah berharap tempat seperti ini ada di daerah saya. Saya juga bertemu dengan Bapak Ono Wepurbo yang dimana kita sudah berbincang-bincang masalah teknologi yang ada di Indonesia ya. Jadi kita bahas tentang tentunya RT RW net ya, terus Open BTS dan segala macam masalah internet dan teknologi yang ada di Indonesia. Dan mungkin kita akan melakukan kolaborasi di pertemuan selanjutnya kali ya. Teman-teman ada yang pengen seperti itu nggak ya? Kita juga sepakat kalau tempat ini gitu ya, ini tempat yang keren banget karena kita bisa belajar berbagai macam alat yang lagi ngetren di zaman sekarang. Kita bisa belajar di satu tempat. Nah, seperti itu. Saya berharap juga memang di daerah saya di Denpasar, Bali atau mungkin di Bali ya, ada salah satu tempat seperti ini biar saya gampang berkunjungnya, dekat gitu ya. Karena apa ya? Banyak sekali teman-teman yang pastinya memerlukan tempat seperti ini untuk belajar. Ini ternyata si FabLab Jababeka ini dibuka untuk semua orang ya, nggak cuma untuk yang di bidangnya. Misalkan saya jurusan elektronika atau saya jurusan teknik bisa menggunakan fasilitas FabLab gitu ya. Nggak cuma itu, bahkan komunitas pun bisa ikut menggunakan fasilitas ini. Jadi FabLab Jababeka ini akan diresmikan tanggal 25 Februari ini. Teman-teman tinggal ketik aja di Google FabLab Jababeka dan cari info lebih lanjut tentang tempat ini teman-teman. Ini keren banget. Nah, mungkin sekian dulu video touring kita nih, touring ke tempat FabLab Jababeka yang ada di Cikarang. Mungkin selanjutnya kita akan coba nih. Saya masih penasaran dengan scanner 3D-nya untuk nge-scan wajah saya nih. Siapa tahu di lain kesempatan saya diberikan waktu yang lebih untuk mencoba scanner 3D-nya biar bisa cloning wajah saya. Nanti bikin topengnya kan keren tuh. Oke teman-teman, tunggu info selanjutnya di channel YouTube Dwi Arsana. Sampai jumpa.